الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada kajian yang ketiga di pagi hari tadi, kita telah membahas bahwa salah satu sisi penyimpangan gerakan Islam Nusantara adalah dia sebagai kendaraan bagi kaum Syiah dalam menebarkan pahamnya dan menanamkan makarnya di negeri ini. Alhamdulillah. Yahdikumullah salihbanakum. Sebuah faedah bahwa di antara dalih yang digunakan oleh orang-orang gerakan Islam Nusantara untuk merekomendasi gerakan Syiah di Indonesia untuk kemudian dinilai dan diposisikan sebagai salah satu mazhab dalam Islam dan tidak terhitung sebagai aliran sesat. Salah satu dalih yang mereka gunakan adalah adanya deklarasi Amman di Yordania, atau yang juga kita kenal dengan sebutan Risalah Amman. Risalah Amman, Amman adalah ibu kota Yordan, atau deklarasi Amman ini ditandatangani oleh salah satunya Ali Hasan Al-Halabi, yang salah satu isinya di samping menyeru kepada persatuan agama-agama, juga merekomendasi dengan menyatakan bahwa Syiah bagian dari mazhab Islam. Atas dasar itu, gerakan atau orang-orang aliran Islam Nusantara menjadikan deklarasi Amman ini sebagai legitimasi, pembenaran dan rekomendasi untuk keberadaan Syiah di Indonesia sebagai mazhab resmi atau salah satu mazhab resmi dalam Islam. Risalah Amman, sebagaimana sudah kita ketahui, yang Ali Al-Halabi ikut menandatanganinya, yang sebenarnya oleh kibarul ulama sudah diingatkan dan dinasihati Ali Hasan Al-Halabi untuk berlepas diri dari deklarasi Amman tersebut. Namun syaitan memang tidak membiarkan seorang hamba pun kecuali dia berusaha untuk menjadikannya seorang hamba yang menolak kebenaran dan nasihat, menyombongkan diri terhadap para ulama, dan mencoba mencari-cari secara
tidak ilmiah, mencari-cari alasan pembenaran, syubhat-syubhat. Dia bermain lidah, berputar kanan dan kiri untuk menolak nasihat ulama. Yang salah satu efek negatifnya seperti yang sudah baru saja disebutkan, bahwa ternyata deklarasi Amman dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk membenarkan Syiah sebagai salah satu madhab sah, legal dan resmi dalam Islam. Bahkan tidak hanya orang-orang gerakan Islam Nusantara saja yang memanfaatkan risalah atau deklarasi Amman ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa pekan yang lalu, orang-orang Syiah di media massa menegaskan bahwa risalah Amman atau deklarasi Amman yang telah ditandatangani oleh kurang lebih 500 ulama adalah sebagai dasar rujukan bahwa Syiah adalah sah keberadaannya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka kita mengatakan hani'an laka ya Ali Al-Halabi. Selamat bagi Anda bahwa deklarasi yang Anda tanda tangani dan Anda bela, yang Anda juga menolak nasihat kibarul ulama, nasihat masyayikh sunnah, yang dulu Anda memuliakan mereka, tapi karena hawa nafsu sulit untuk rujuk dengan jujur dan ikhlas, menyeret dia kepada jerat-jerat syaitan lebih jauh lagi. Entah kalau seandainya orang-orang gerakan Islam Nusantara dan Syiah Indonesia juga mendengar atau mengetahui adanya wathiqat ta'ayush wa ikha Muhammad al-Imam, yang secara isinya pada beberapa poinnya lebih parah lagi dari risalah Amman. Kalau orang-orang gerakan Islam Nusantara dan Syiah mengetahui adanya wathiqah yang ditandatanganin oleh Muhammad al-Imam sebagai perjanjian persaudaraan dan hidup bersama dengan kaum Syiah Rafidhah Al-Kafarah, mereka akan segera menjadikannya pula sebagai dasar, disukai ataupun tidak disukai. Karena memang isinya luar biasa. Orang-orang gerakan Islam Nusantara akan menilai bahwa Muhammad al-Imam sebagai seorang yang toleran, tidak eksklusif, sebagai seorang dai yang inklusif, bisa menghargai orang lain, karena di situ disebutkan juga poinnya, menjamin kebebasan berpikir, ya, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah salah satu catatan dalam sejarah, bagaimana kesesatan itu bisa menimpa siapapun. Wasiat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu menjelang wafatnya, ketika diminta nasihat dari beliau, beliau mengatakan, "Inna ad-dhalala haqqa ad-dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkir ma kunta ta'rifu."
wa iyyaka wat-talawwuna fid din. Sesungguhnya kesesatan yang sesungguhnya adalah ketika Anda menganggap mungkar sesuatu yang dahulu Anda tahu itu sebagai perkara yang ma'ruf, menganggap batil sesuatu yang dahulu Anda tahu itu sebagai al-haq, dan sebaliknya Anda akhirnya menilai suatu permasalahan yang dulu sebagai al-haq dinilai sebagai perkara yang batil. Dan hati-hati engkau dari sikap at-talawun, sikap berwarna-warni, plin-plan dalam beragama. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pelajaran penting bagi kita semuanya. Banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah tercatat. Kita mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita semua untuk menjawabnya. Bagaimana mauqif yang benar terhadap sebagian yang masih atau sebagian ikhwah alumnus Yaman yang masih bermuamalah dengan beberapa alumnus Yaman lainnya yang masih sampai saat ini membela Muhammad al-Imam? Nasihat. Dinasihati dengan baik. Nah, dinasihati dengan baik, dengan ilmiah. Jika mendengar nasihat, alhamdulillah itu yang diharapkan. Kalau tidak mau mendengarkan nasihat, Anda telah menunaikan tugas yang pertama, yaitu tugas menyampaikan nasihat. Maka laksanakan tugas yang kedua, yaitu menjelaskan kepada salafiyin tentang kondisi orang tadi yang masih membela Muhammad al-Imam atau terus berkawan dan mendukung orang-orang yang membela Muhammad al-Imam. Insyaallah sudah dijelaskan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Qamar hafizahullah ta'ala, yang dengan berbagai penjelasan beliau itu insyaallah teman-teman mengetahui kenapa Muhammad al-Imam sampai dinyatakan oleh Syekhuna al-Allamah Ubaid al-Jabiri sebagai seorang mubtadi'un ikhwani. Nah, mohon penjelasan tentang produk-produk kesehatan, makanan, minuman, bahkan sampo, pasta gigi, sabun dan lain-lain yang beredar banyak di tengah umat dan menjadi pilihan mayoritas muslim. Sedangkan produk-produk tersebut nyata-nyata memberikan subsidi, hasil omsetnya disumbangkan untuk kemajuan dan kejayaan kaum kafir. Bagaimana Ahlus Sunnah melihatnya? Pertama, Ahlus Sunnah menyikapi yang seperti ini adalah berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang berita dari orang-orang fasik kepada kalian, maka hendaknya kalian memastikan kebenarannya. Ini yang pertama. Setiap ada berita, terkhusus ketika berita itu terkait dengan harga diri manusia atau
terkait kemaslahatan umat yang banyak. Diklarifikasi, benar nggak berita itu? Kalau ternyata yang membawa berita itu orang yang tidak bisa dipercaya, bukan kapasitas dia untuk menyampaikan berita itu, atau waliyadzubillah sebagian berita yang semisal ini datangnya dari hizbiyin, dari kaum khawarij, maka tidak boleh kita terima kemudian kita mengambil sikap dan memvonis. Ini yang harus dilakukan. Bahwa info yang sampai kepada umat Islam memang benar-benar info yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan. Jadi bahan tertawaan kaum kafir sendiri. Ternyata dibohongin juga bisa. Nah, barakallahu fikum. Beredar misalkan kemarin ini berita bahwa beberapa makanan tertentu, berita ini atau info ini dan himbauan ini dikeluarkan dari Ikatan Dokter Indonesia, ID. Bahwa makanan disebutkan jenisnya ini, itu, ini yang rata-rata memang untuk anak-anak. Bahwa dia mengandung zat ini yang berbahaya untuk otak dan sumsum tulang belakang ini dan itu. Maka pihak Ikatan Dokter Indonesia menghimbau untuk anak-anak kita tidak mengkonsumsi barang-barang ini. Subhanallah. Kami tanyakan kepada beberapa teman dokter Salafi, dia menyatakan himbauan seperti ini bukan wewenang Ikatan Dokter Indonesia. Dan Ikatan Dokter Indonesia tahu jalurnya. Tidak akan berbicara mengeluarkan edaran tersebar seperti ini. Ini adalah sebuah info yang diatasnamakan Ikatan Dokter Indonesia dan tidak akan keluar dari ID atau Ikatan Dokter itu. Yang berhak mengeluarkan seperti ini ada badan khusus. Nah, barakallahu fikum. Beredar rumor bahwasanya beberapa bentuk vaksin terdapat di dalamnya lemak babi atau menggunakan mediator pengembangbiakan bakterinya dengan lemak babi. Ternyata sumbernya dari orang-orang Khawarij yang sebagiannya sekarang sudah menjadi Syiah. Setelah diteliti, dikembalikan kepada pihak yang bertanggung jawab, itu tidak benar. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, ikhwan salafiyin adalah orang yang paling berhati-hati di dalam menerima berita. Nah, namun jika ada sebuah atau beberapa produk yang dapat dipastikan, sekali lagi, dapat dipastikan, bukan qila wa qal, bukan dari katanya ke katanya. Di mana kamu baca ada sebuah web menyebutkan? Siapa web itu? Siapa? Nah, sekali lagi, kalau berita itu bisa dipertanggungjawabkan, maka kita menghindar dari produk-produk yang dinyatakan adalah sebagai donatur gerakan kristenisasi atau yang semisalnya. Nah, apa solusi bagi umat Islam dengan keadaan yang demikian? Yaitu tadi sudah dijawab, tasabbut, mengklarifikasi kepastian berita. Jika memang dipastikan ada beberapa produk demikian seperti yang diberitakan, menghindar mencari produk-produk lain walaupun mutunya di bawah produk yang pertama tadi. Kalau ternyata semua produk buatan Yahudi, semua produk dikatakan sebagai donatur kegiatan
Zionisme ataupun salibisme. Ya, kembali kepada zaman dulu. Pakai sampo dari daun-daunan yang dikeringkan, kemudian ditumbuk. Ya. Mandi pakai sabun dari apa itu yang biasa dipakai untuk... Ya. Kembali kepada zaman dulu. Barakallahu fiikum. Kesimpulannya, banyak berita-berita seperti itu tidak benar, ya. Maka kita jangan mudah mempercayainya. Apa hukum bekerja sebagai guru atau dosen di perguruan tinggi yang berlabelkan Islam seperti IAIN? Nah, nasihat ana, tinggalkan pekerjaan itu. Cari pekerjaan lain yang lebih menyelamatkan akidah Anda. Nah, IAIN adalah lembaga pendidikan yang mempromosikan pesan-pesan Yahudi dan Nasara. Mempromosikan pluralisme, sekularisme, liberalisme, mendukung Syiah. Maka keberadaan seorang yang seperti ini bersama mereka, dia sudah masuk dalam at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolong di atas dosa. Nah, keluar dari tempat tersebut, tawakal kepada Allah, jangan kecil hati bahwa rezeki itu hanya ada di IAIN. Rezeki itu ada di mana-mana, banyak tempatnya. Sabar. Memang demikian akidah, memang demikian tauhid dan sunnah menuntut dari kita berbagai konsekuensi yang mengharuskan kita bersabar. Dan kita bukan orang pertama dalam sejarah yang harus bersabar menjalani tauhid dan konsekuensinya. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk seorang suami yang senang Facebook. Dipingati tapi alasannya katanya untuk berdakwah. Walhasil ya ikhwan, jauhin media-media ini, ya. Terkhusus media Facebook. Menurut yang diberitakan kepada saya, bahwa media ini sulit seorang untuk menghindarkan dari kemungkaran-kemungkaran syahwat. Banyak rumah tangga hancur. Banyak akhlak seseorang menjadi memprihatinkan akibat aktif di media-media seperti ini. Nah, kalau alasan untuk dakwah mungkin masih ada media lainnya selain Facebook. Itu pun jangan bermudah-mudahan seseorang dengan alasan dakwah dia masuk ke dunia seperti ini. Masuk ke hutan belantara yang penuh syubhat dan syahwat. Nah, jangan kita mempertaruhkan iman. Jangan kita mempertaruhkan iman. Begitu juga para istri dinasihatin untuk tidak masuk dalam dunia ini. Facebook, browsing ini, browsing itu. Saya yakin seorang suami yang juga punya cemburu kepada istrinya tidak akan membiarkan istrinya seperti itu. Berapa banyak perceraian terjadi diakibatkan media-media ini. Memang benar tergantung takwa si pelakunya. Namun kenyataan bercerita lain. Kenyataan sebagai saksi. Nah, walhamdulillah dakwah bisa dilakukan dengan cara lain. Dakwah bisa dilakukan dengan cara lain. Kalau terpaksa dia menggunakan media internet, usahakan dia bersama teman-temannya.
Bagaimana Anda ketika akan masuk ke hutan belantara yang di sana banyak singa, serigala, dan hewan-hewan yang membahayakan? Anda tidak akan berani sendiri. Anda pasti akan mencari teman. Sama juga dunia belantara atau hutan belantara, internet yang sangat membahayakan. Pergaulan kita menjadi bebas, berkenalan dengan siapapun, dengan web apapun. Maka tinggalkan. Alhamdulillah, kalau itu media dakwah, masih kita punya media dakwah lainnya. Terkhusus yang namanya Facebook. Ana melihat beberapa dai yang berkecimpung di dunia Facebook, akhlaknya memprihatinkan. Memprihatinkan. Allahumma musta'an. Tolong berikan nasihat untuk kami salafiyin yang ada di Ambon terkait masalah fitnah MLM ataupun fitnah yang lainnya, ataupun dalam perkara-perkara yang terkait dengan dakwah. Ana pikir fitnah MLM, Dzulqarnain dan yang bersamanya sudah selesai. Dalam pengertian sudah jelas perkaranya. Nah, Syekhuna Rabi sudah berbicara. Bertahun-tahun asatidzah menahan diri menunggu fatwa dari masyayikh. Syekhuna Ubaid juga sudah berbicara. Syekhuna Muhammad bin Hadi juga telah berbicara. Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari juga demikian. Nah, maka saya nasihatkan kepada salafiyin, tinggalkan orang ini dan yang bersamanya, jauhi majelis-majelisnya, jauhi media-medianya, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan dakwah. Nah, dari berbagai syubhat yang sampai kepada kami dari orang-orang yang membela Dzulqarnain, saya tidak mendapatkannya kecuali syubhat-syubhat yang menandakan kepada kalau bukan kejahilan maka kesombongan. Nah, kejahilan dia termakan oleh syubhat semisal, bukankah Dzulqarnain masih direkomendasi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan? Ini saya melihat dia jahil tentang kaidah-kaidah agama. Kalau alasannya bahwa Dzulqarnain masih direkomendasi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan atau mungkin ada yang lainnya, Wasiullah Abbas, perlu Anda juga bersikap adil. Zakir Naik, seorang dai ikhwani pemikirannya dari negeri India, seorang kristolog, juga direkomendasi oleh Wasiullah Abbas. Berarti konsekuensinya, selama masih ada yang merekomendasi, ya kita terima. Zakir Naik, seorang yang mengatakan bahwa saya tahu ada 1000 perkara di alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu melakukannya. Jangankan 1000. Satu saja dia mengatakan ada satu masalah di alam ini yang Allah tidak mampu melakukannya. Ini adalah ucapan kufur. Sekali lagi, ini adalah ucapan
kufur. Bagaimana dengan 1000 masalah? Zakir Naik, orang yang mengatakan bahwa ketika dia hendak menegakkan hujah kepada orang-orang Hindu dalam dialognya, bahwa Allah Tuhan kami, Rabb kami, atau dia katakan Brahma, itu artinya pencipta yang menciptakan alam semesta. Sementara Rabb kami, Allah, juga sebagai pencipta, Al-Khaliq. Maka kami umat Islam tidak keberatan untuk dinamakan Tuhan kami dengan nama Allah, Khaliq atau Brahma. Hanya saja kami umat Islam tidak rela kalau Brahma yang dimaksud adalah Brahma yang memiliki kepala 4. Seperti yang diyakini oleh umat Hindu. Wisnu artinya pengatur alam semesta. Allah, Tuhan kami, juga mengatur alam semesta. Kami umat Islam tidak keberatan Tuhan kami Allah diberi nama Wisnu. Kalau ada yang mengatakan, lah ya mungkin Syekh Wasiullah Abbas nggak tahu masalah itu. Ya sama saja. Mungkin saja Syekh Shalih Fauzan tidak tahu tentang hakikatnya Dzulqarnain yang telah diketahui oleh Syekhuna Rabi, Syekhuna Ubaid, dan Syekh Muhammad bin Hadi. Kenapa Anda bisa bersikap ilmiah dalam hal ini? Yang pertama, tidak bisa bersikap ilmiah. Ihya' Turas, sebuah yayasan di atas manhaj Khawarij. Diakui bahkan oleh Abdullah Zain ketika duduk berdialog dengan saya di kediaman dia di pondok pesantrennya dan di pondok pesantren kami. Melalui berbagai data yang saya sampaikan, dia pun mengakui bahwa Ihya' Turas berada di atas manhaj Khawarij. Kalau Anda berjalan di atas kaidah pertama, bahwa Dzulqarnain masih ada ulama yang merekomendasinya, ketahui bahwa Ihya' Turas mendapatkan rekomendasi dari Syekh bin Baz, dari Syekh Ibn Utsaimin, dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Apa kemudian? Kalau begitu ya sudah, kenapa kita mentahdir Ihya' Turas? Ali Hasan Al-Halabi juga demikian. Tidak demikian kaidah Islam. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Seorang yang memiliki data ilmu tentang suatu perkara, dia adalah hujjah terhadap yang tidak tahu. Barakallahu fikum. Ini permasalahannya. Ketika misalkan dijelaskan kepada Anda bahwa Ihya' Turas adalah jam'iyah yang mengajak atau menyeru kepada pemberontakan kepada penguasanya. Tokoh-tokoh Ihya' Turas mengkafirkan beberapa pimpinan negara-negara kaum muslimin. Ihya' Turas bekerja sama tokoh-tokohnya dengan Syiah Khomeini. Terus Anda masih akan mengatakan, iya tapi kan direkomendasi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Razak juga masih datang memenuhi undangan muhadharah atau daurah mereka. Masya Allah. Nah. Barakallahu fikum. Ini contoh syubhat yang ada. Bagaimana cara kita menyikapin
seseorang atau salah seorang ikhwan yang menyekolahkan anaknya di As-Salam, sekolah Ikhwanul Muslimin. Di mana itu? Di Ambon sini. Milik Ikhwanul Muslimin? Dapat dipastikan? Nah, milik Ikhwanul Muslimin. Nasihatin, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Nasihatin. Kamu sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anak antum disekolahkan di milik ahlul bid'ah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nasihati. Nah, jika diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, Anda sudah menunaikan tugas memberi nasihat. Ad-dinun nasihat. Dan tugas yang kedua adalah melindungi ikhwan dari kemungkinan bahaya orang ini. Menjadi ditiru jejaknya, diikuti jejaknya oleh yang lainnya, maka berlaku dalam hal ini at-tahdzir. Nah, peringatan keras dari bahaya orang ini. Nah, begitu Islam mengajarkan. Berapa banyak di daerah-daerah yang kemudian jangan keburu ditahdzir, biarkan toh dia masih ngaji sama kita. Ya. Berjalan waktu, subhanallah, orang itu berhasil memasukkan syubhat-syubhatnya kepada sebagian ikhwan, istrinya memasukkan syubhat-syubhat kepada beberapa ummahat, dan berhasil merekrut untuk bersama-sama menyekolahkan di tempat hizbiyin. Nah, maka syariat ini mensyariatkan salah satunya adalah at-tahdzir. Nah, barakallahu fikum. Masa harus ditahdzir? Ya, ditahdzir demi melindungi yang lainnya. Sebagai bentuk pengingkaran kita terhadap perbuatannya yang menyelisih syariat Islam. Nah, ada beberapa pertanyaan tentang pendidikan yang ada di Ambon. InsyaAllah saya kumpulkan, saya akan bermusyawarah dengan asatidzah. Nah, saya akan bermusyawarah dengan asatidzah karena mereka insyaallah lebih tahu dan berusaha untuk menjalani pendidikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan bimbingan manhaj ahli sunnah biiznillah. Jika ada di sana beberapa kekeliruan, maka kita bersama-sama untuk membenahinya. Sampaikan nasihat dan masukan atau kritikan dengan baik, ilmiah, penuh adab ya, kepada asatidzah. Alhamdulillah. Nah, pendidikan di Ambon sudah mulai meninggalkan beberapa cara lama yang banyak dimotori oleh Abdus Salam. Nah, alhamdulillah ini sebuah kenikmatan terkoreksinya pendidikan di sini. Nah, barakallahu fikum. Kita mengevaluasi. Nah, berbagai sistem pendidikan kita. Yang salah kita nyatakan salah. Dan kita benahi. Nah, kita benahi. Seorang yang telah memahami syariat, namun kemudian dia tidak mengamalkan. Misal, kata si penanya, dia sudah bercadar. Artinya dia faham bahwasanya wajah itu adalah aurat. Tetapi dia tidak berkaus tangan. Nah, dan berkaus kaki. Nah, biasanya seorang yang memahami bahwa wajah wanita muslimah itu adalah aurat, dia juga memahami bahwa kedua telapak tangannya juga adalah aurah. Maka atas dasar itu nasihat ana kepada ummahat dan juga kepada para suami sebagai penanggung jawab pembina rumah tangga, agar ummahat juga menutup kedua telapak tangannya dengan sesuatu yang menutup auratnya tersebut, baik itu dengan kaos tangan atau yang semisalnya. Umumnya adalah kaos tangan. Nah, ini nasihat buat
ummahat yang masih seperti itu. Nah, sekali lagi dihimbau kepada para ummahat untuk benar-benar menjaga auratnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah kaus tangan. Nah, para suami hendaknya juga mengontrol para istri dan putri-putrinya, terkhusus yang sudah balighah. Nah, para suami melihat bagaimana kondisi istri dan anak-anaknya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kepada para ummahat dinasihatkan juga di tempat-tempat tertentu yang tidak membutuhkan untuk membuka kedua mata, hendaknya ditutup. Itu lebih baik, lebih terhormat baginya. Nah, bagi para kaum pria untuk tidak duduk atau berada di tempat-tempat yang di sana adalah tempat lalu lalang an-nisa. Demikian Islam mengajarkan al-afaf. Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Nah, barakallahu fikum. Terkhusus di lingkungan salafiyin, di lingkungan ahli sunnah. Berapa banyak fitnah terjadi karena mengabaikan perkara ini. Kembali tadi ke masalah media-media yang ada. Hal ini penting untuk selalu diingatkan. Masalah telepon. Kalau ada teman suami menelpon suami Anda atau suami saudari, kalau nggak perlu diangkat, jangan diangkat. Nggak perlu pula dibalas dengan SMS, maaf suami saya lagi keluar. Nggak perlu, biarkan. Toh telepon dengan kecanggihan yang ada sekarang dia akan memberikan laporan. Iya kan? Ada panggilan tak terjawab. Dari siapa? Dari fulan. Nah, biarkan. Tidak perlu ikut-ikutan mengangkat. Oh maaf suami saya masih sholat. Biarkan sholat insya Allah 10-15 menit selesai. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi kepada para ummahat untuk benar-benar menjaga al-afaf, kehormatan kalian, termasuk yang seperti ini. Nah, termasuk masalah pakaian wanita ini. Sekarang bermunculan di tengah-tengah salafiyat model-model jubah dan model-model cadar yang ternyata fungsinya beralih dari fungsi semula sebagai penutup aurat, justru malah menghiasi. Salah satu larangan dalam Islam ada bagi kaum wanita adalah berhias ketika keluar. Di sana ada model cadar yang seingat saya ada cadar butterfly. Dia tipis kainnya, berbentuk seperti kupu-kupu sesuai dengan namanya. Kalau dia berjalan dan terkena angin, maka akan muncul bentuk yang indah. Yang seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan seorang yang afifah. Seorang yang malu, menjaga kehormatannya. Wanita yang pemalu, dia akan berat rasanya menggunakan jilbab yang seperti itu. Suami yang bertanggung jawab, yang punya cemburu terhadap keluarganya, tidak akan membiarkan istrinya menggunakan seperti itu. Maka sekali lagi wahai ahli sunnah, beda insyaallah wanita kita dengan wanita ikhwanul muslimin. Bahkan berbeda dengan wanita-wanita sururiyin. Dan ini diungkapkan oleh sebagian ummahat yang pernah dahulu bersama sururiyin. Dan kemudian Allah beri hidayah berada di tengah-tengah salafiyat. Mengatakan memang beda
antara ummahat di mereka dengan di salafiyat ini. Beda. Maka jaga kehormatan ini. Sekali lagi kepada para suami. Para suami bertanggung jawab untuk menciptakan rumah tangga yang afifah, lingkungan kita yang afifah, lingkungan yang benar-benar menjaga kehormatan. Nah, selagi saya ingat permasalahan ini terkait menjaga kehormatan wanita-wanita kita, ada fenomena baru muncul di tengah ummahat, yaitu kecenderungan sebagian ummahat untuk senang mendengarkan ceramah-ceramah asatidzah atau muhadharah-muhadharah asatidzah yang menurutnya lebih membela kepentingan-kepentingan wanita. Atau muhadharah-muhadharah ceramah yang retorika penyampaiannya mendayu-dayu. Kalimat yang digunakannya sangat puitis. Wanita itu lemah. Wanita itu lemah. Naqisatu aqlin wa din. Maka kepada para suami wajib untuk cemburu. Dan akhirnya muncul fenomena baru di tengah-tengah sebagian ummahat. Tuntutan-tuntutan yang berlebihan kepada suaminya. Karena dia mendengar ceramah-ceramah yang menceritakan bagaimana seorang suami yang ideal dalam rumah tangga. Nah, bahwa seorang wanita itu sangat butuh untuk dimengerti, walaupun dengan sehelai benang. Ya, terpaksa saya sebutkan ini. Akhirnya tidak sedikit dari ummahat yang mulai mengkritisi suaminya. Bahkan keharmonisan rumah tangga sebagian mereka terganggu. Sampai muncul para suami-suami yang memiliki kecemburuan yang terpuji. Dia mengatakan tidak boleh anti mendengar ini lagi. Ya, saya katakan itu terpuji. Cemburu yang terpuji. Senang mendengarkan ceramah-ceramah yang mengkritisi kaum pria di dalam urusan ta'addud, urusan poligami. Syariat yang mulia ini yang diserang oleh kaum liberal, dipojokkan oleh kaum kufar. Jangan sampai wanita kita ikut-ikutan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum.
Kemudian kepada ummahat yang tadi saya sebutkan, senangnya mendengar ceramah-ceramah yang seperti itu. Bahwa seorang suami itu mestinya begini, mestinya begitu, mestinya begini dalam rumah tangga. Cara berbicara dengan istri adalah seperti ini, seperti ini. Sehingga sebagian istri berhayal-hayal suaminya seperti itu. Ketika dia mendapati suaminya tidak seperti yang dia dengar dalam ceramah, mulai berkurang rasa cintanya kepada suami. Terganggu keharmonisan rumah tangganya. Tidak demikian ulama kita menasehati umat. Tidak dengan bahasa-bahasa yang saya malu untuk mempermisalkannya. Tapi dengan bahasa yang Rasulullah menasihati kaum wanita. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din min ihdakunna adhabu li lubbir rajulis salih aw rajulil hazim min ihdakunna. Kami, kata Rasul, aku belum pernah melihat seorang yang lebih kurang akalnya dan lebih lemah keimanannya dibandingkan kalian yang membahayakan kaum pria yang saleh. Inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kami melihat kalian, aku melihat kalian, kata Rasulullah, wahai wanita, penghuni neraka yang terbanyak. Dalam kesempatan lain Rasulullah menyatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian ini adalah seperti wanita-wanita di zaman Yusuf, yakni suka membuat makar. Ini wanita. Jangan dibuai dengan ucapan-ucapan yang mendayu-dayu. Ucapan yang puitis. Membuat hati wanita larut dan tenggelam. Saya katakan kepada para suami, tolong dicegah istrinya. Dan katakan kepada dia, kalau kamu takut kepada Allah dengan taat kepada suami, tinggalkan dia. Saya terpaksa berbicara ini karena ternyata fenomena ini bermuncul di banyak daerah. Keluhan-keluhan itu bermunculan. Banyak para istri yang kemudian tidak menjadi seorang wanita salihah yang selalu mengevaluasi dan menanyakan kepada dirinya, hak-hak suamiku yang belum aku penuhi mana? Aku takut kepada Allah. Aku menzalimi suami. Bukan seorang wanita yang menuntut dari suaminya untuk selalu menghargai hak-haknya. Wanita salihah adalah wanita yang selalu mengoreksi, jangan-jangan ada kewajibanku terkait hak suami yang belum aku tunaikan. Dia akan malu ketika suaminya berubah wajah karena marah. Dia akan menangis, takut kepada Allah ketika suaminya marah kepadanya. Jangan sampai ini menjadi PR baru dalam dakwah kita. Hendaknya para suami membatasi kaum wanita menggunakan media-media internet. Dan kepada para istri, takutlah kalian kepada Allah. Taat kepada suami kalian ketika suami kalian menasihati dengan nasihat kebaikan. Jangan menentang suami. Taati suami, sesungguhnya surgamu dapat kamu raih melalui suami dalam bentuk ketaatan kepadanya. Menghormatinya, melayaninya dengan baik, ikhlas. Saya paham, penyampaian seperti ini kurang diminati oleh sebagian ummahat. Tapi ini harus disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi rumah tangga kaum muslimin, terkhusus rumah tangga Ahlus Sunnah, menjadi rumah tangga yang terhormat. Bagaimana cara mengatasi hubungan antara orang tua santri atau wali murid dengan para pengajar, pengurus
ketika terjadi permasalahan yang terjadi, ketika mengatasi permasalahan yang terjadi. Perlu diyakini bersama bahwa di antara tugas besar kita adalah pendidikan. Pendidikan putra-putri kita Ahlus Sunnah. Adalah sebuah tugas yang besar sekali. Saya katakan tadi, tugas pendidikan putra-putri Ahlus Sunnah. Adalah tugas yang besar, melebihi besar dan beratnya tugas dakwah di luar. Tidak kalah beratnya dengan tugas membantahi ahlul bid'ah. Bagi orang yang mengerti tujuan dan target-target pendidikan. Dan tadi saya katakan pendidikan putra-putri ahli sunnah. Putra-putri ahli sunnah secara kuantitas terus meningkat di berbagai daerah. Sementara sumber daya manusia, tenaga pengajar dan pengurus tidak seimbang perkembangannya dengan perkembangan jumlah anak-anak kita. Ini dari sisi jumlah. Belum lagi dari sisi tugas pengadaan kurikulum yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tugas yang cukup berat. Maka dari itu, di antara hasil musyawarah kami di Temanggung dalam rapat tahunan majalah Asy-Syariah, bahwa nasihat asatidzah untuk salafiyin di berbagai daerah terkait pendidikan untuk memfokuskan pendidikan untuk putra-putri salafiyin. Mengingat satu, jumlah SDM yang terbatas. Ini yang pertama. Bukan kita tidak mau mendidik anak-anak muslimin secara umum, tapi menyita waktu. Sehingga akhirnya, semestinya dengan keterbatasan SDM yang ada pada kita, kita melahirkan dengan pertolongan dan izin Allah kualitas nomor satu atau kualitas tertinggi untuk anak-anak kita, menjadi tersita perhatian kita. Anak-anak kita menjadi korban. Padahal itu adalah bekal-bekal dakwah yang akan membawa tongkat estafet dakwah. Dan mereka kalau hitungan di atas kertas, kecuali Allah berkehendak lain dari apa yang kita ketahui secara realita, anak-anak kita akan menghadapi masa dan era yang lebih berat dari yang kita hadapin sekarang. Tantangan yang akan dihadapi oleh mereka, anak-anak kita, jauh lebih besar dibandingkan tantangan yang dihadapi kita sekarang. Kalau kita tidak mempersiapkan mereka sedini mungkin, dengan memfokuskan segala kemampuan kita untuk mereka, sungguh kita tidak menunaikan hak anak-anak kita. Perlu disadari keadaan yang seperti ini. Belum lagi, ternyata dengan kita menerimanya, anak-anak kaum muslimin secara umum, dibukanya pendaftaran untuk mereka, muncul berbagai efek negatif. Berbeda efek negatif ini dari satu tempat ke tempat lain, namun pada beberapanya ada kesamaan. Antara lain, semangat anak-anak salafin untuk melanjutkan pendidikan salafi menjadi menurun. Pada sebagian anak-anak menjadi hilang. Dia lebih tertarik untuk melanjutkan sekolah di sekolah umum. Ini sudah terjadi. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Kedua, sebagian pengurus di daerah-daerah yang juga membuka pendidikannya untuk umum,
tidak memiliki kemampuan dan kekuatan ilmiah serta kekuatan iman untuk membendung ide-ide dan kemauan masyarakat umum sebagai wali santri. Namanya orang awam, macam-macam perhitungannya, tuntutannya juga bermacam-macam. Cara menimbangnya bukan cara menimbang salafiyin, bukan cara timbangan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak mampu membendung, akhirnya larut, hanyut dalam tuntutan-tuntutan wali santri yang awam tadi. Akhirnya menyeret pendidikan ahli sunnah di beberapa tempat untuk keluar dari bingkai al-manhajus salafi. Semakin terasa berat. Maka saya katakan yang pertama, fokuskan pendidikan ini untuk putra-putri muslimin. Kecuali kita memiliki jumlah SDM yang lebih. Kedua, memiliki kemampuan ilmiah dan imaniyah yang cukup untuk membendung tuntutan-tuntutan yang keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, tetap bisa mempertahankan prinsip-prinsip salafi dalam pendidikannya. Silahkan, karena pada dasarnya dakwah ini untuk semua orang. Tapi jangan berandai-andai, jangan berangan-angan, jangan spekulasi. Hasil dari penelitian dari berbagai data yang masuk, kesimpulan asatidah menasihatkan kepada salafiyin, dengarkan ini nasihatu mujarrib, nasihat asatidah yang sudah melakukan tajrubah pendidikan, bukan 3, 4, 5 tahun. Bahwa kesimpulannya adalah fokuskan tenaga kita yang terbatas ini untuk pendidikan salafiyin dengan meningkatkan mutunya, mutu kurikulumnya, mutu kepengurusannya, mutu ukhuwahnya, mutu akhlaknya. Nah, dan ternyata di sebagian daerah ketika membuka kesempatan bagi masyarakat umum, akhirnya sekolah-sekolah tersebut atau lembaga pendidikan tersebut orientasi materialisnya lebih tinggi. Orientasi untuk mencari dunianya itu lebih tinggi dibandingkan orientasi pendidikan bermanhaj salafi. Maka dari itu ketika Syekhuna Rabi bertanya kepada saya tentang sekolah-sekolah yang di bawah pantauan dan naungan Dzulqarnain, Syekh bertanya, apakah di balik kegiatan mereka ini ada nilai-nilai dunia yang diinginkannya? Waktu itu saya belum memiliki data dan gak kebayang. Saya menjawab, wallahu a'lam ya Syekh. Syekh menjawab, la bud, kata Syekh. Mesti ada. Syekh bicara ini bukan menebak. Syekh itu tempat dan pusat pengaduan internasional. Kalau kita kan sekupnya di kampung Kisar ini ya, kampung muhajirin. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di Makassar, antum tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta, antum tidak tahu apa yang terjadi di Jawa Tengah. Asatidzah mengetahuinya. Syekhuna Rabi pusat itu tadi, keluhan internasional dakwah salafiyah. Beliau langsung mengatakan, la, mesti ada di balik itu. Pulang ke Indonesia, saya bertanya kepada sebagian asatidzah, Syekh menyatakan seperti ini dan anak nggak bisa menjawab. Betul Ustaz. Diceritakan oleh sebagian yang sudah punya pengalaman, di balik pendidikan model SDIP yang dilakukan itu ternyata ada nilai-nilai duniawi yang dikejar. Sehingga merubah akhlak para pendidiknya. Ini melengkapi efek-efek negatif yang lainnya. Saya nasihatkan pada salafin untuk mencukupkan pendidikan dengan model pondok pesantren. Jangan diizinkan dan dibuka peluang anak-anak kita mengikuti ujian-ujian nasional. Itu akan menghancurkan manhaj kita. Kembali kepada pertanyaan bagaimana mengatur hubungan antara wali anak didik dengan ma'had atau dengan para pengajar dan pengurus. Ya, tentu. Pertama, pengurus harus benar-benar serius
mencurahkan perhatian, tenaga dan pikirannya untuk pendidikan ini. Tidak dijadikan ini sebagai pekerjaan sambilan. Ini yang pertama. Benar-benar mencurahkan pikiran, tenaga, dan apa yang dia miliki untuk pendidikan ini. Kedua, dengan itu tentunya adanya sistem pendidikan yang ditunjang oleh ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang terbimbing dengan bimbingan Al-Quran was Sunnah. Dari situ perlu adanya sosialisasi kepada para orang tua. Menyadarkan para orang tua bahwa tanggung jawab pendidikan ini pada asalnya adalah tanggung jawab para orang tua masing-masing. Pondok pesantren statusnya adalah muta'awin. Terpanggil untuk berta'awun. Mendidik anak-anak antum. Jangan terbalik. Kemudian dipasrahkan 100% kepada ma'had. Tidak. Ini perlu disadarkan. Bahwa para orang tua adalah penanggung jawab pertama dan utama. Sehingga kalau para orang tua sudah sadar. Ayah dan ibu, abi dan ummi sadar. Bahwasanya pendidikan ini pada hukum asalnya ada di pundak mereka. Mereka akan ikut berperan serta aktif. Contohnya apa? Yang pertama, para orang tua memberikan keteladanan bagi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak belajar di sekolah pelajaran-pelajaran akidah, akhlak, fikih, dan yang lainnya, tetapi dia tidak mendapatkan bukti nyata di rumah tangganya. Anak-anak di sekolah belajar doa ketika akan makan dan minum dan ketika selesai makan dan minum. Tapi dia mendapati si anak abi dan ummi tidak pernah peduli terhadap amalan ini, terhadap sunnah ini. Selesai makan dia berbincang tanpa terlihat, tanpa nampak adanya doa. Anak-anak di sekolah, di ma'had belajar untuk bertutur kata yang baik. Tetapi anak-anak mendengar si ibu kandungnya ketika berbincang via telepon dengan temannya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bodoh kamu. Kamu ini jahil. Didengar oleh anak-anak. Terngiang-ngiang, terjadi kontradiksi. Ingat pelajaran di sekolah, jangan mencela, jangan mencaci. Tapi ini ibu mencaci. Anak-anak gak percaya akhirnya terhadap ilmu yang dia pelajari. Abi di rumah. Si anak belajar di sekolah tentang pentingnya thalabul ilmi. Atau pentingnya melakukan ibadah nawafil. Ibadah-ibadah sunnah. Mulai dari perkara yang ringan seperti berwudu. Atau salat sunnatul wudu. Atau salat duha. Atau tilawatul Quran. Anak-anak sudah belajar di sekolah. Di ma'had. Tapi di rumah. Abi hanya sibuk dengan WA. Abi hanya sibuk dengan dagang. Di rumah berbicara itu berapa harganya. Oh ya, kalau sekian maka sekian harganya. Kalau sekian maka sekian. Lagi. Kalau yang itu berapa? Oh kalau yang warna ini sekian. Terus anak mendengar. Kapan Abi berzikir? Kapan Abi membaca Al-Quran? Ummi juga demikian. Si anak berangkat sekolah. Ummi sibuk dengan Androidnya. Menggerakkan tangannya. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Pulang dari sekolah juga demikian. Kapan Ummi membaca Al-Quran? Subhanallah. Ini menunjukkan para orang tua. Tidak merasa bahwa dirinya sebagai penanggung jawab utama pendidikan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka hubungan antara sekolah, pengurus dan para mudarris, para pengajar dengan wali santri seperti ini contohnya. Begitu juga para orang tua harus mengerti bahwasanya ma'had menyertakan atau meletakkan aturan-aturan. Disepakati bersama, patuhi peraturan tersebut. Patuhi apa yang diletakkan oleh para asatidzah. Kalau antum punya kritikan,
Antum punya masukan, sampaikan seperti yang saya katakan tadi. Dengan ilmiah, dengan penuh adab. Jangan kesalahan ma'had atau kesalahan para pengajar yang kalau seandainya benar itu kesalahan, menjadi bahan perbincangan di rumah-rumah. Menjadi perbincangan dalam WA. Wah, kemarin ada mudaris pengajar anak kita yang seperti ini. Tersebar. Ini menunjukkan dia tidak siap berta'awun terhadap lembaga yang mendidik anaknya sendiri. Ya. Ada kesalahan. Misal dari seorang musyrif di ma'had. Tiba-tiba sang ayah datang melabrak musyrif. Kenapa anak saya dipukul? Subhanallah. Lembaga pendidikan ini akhirnya tidak berbeda dengan pasar sapi atau pasar hewan. Semua orang bisa melabrak. Tidak demikian pendidikan. Nah, sampaikan melalui jalurnya. Ada anak-anak kita, namanya anak-anak, berkelahi. Lumrah terjadi. Kelas dengan teman sejawatnya. Tiba-tiba sang ibu datang menemui ustazah. Ini ustazah memukul anak saya. Iya, kamu dipukul. Iya, Mi. Iya, Umi. Di mana yang dipukul? Sini. Bagaimana ustazah tanggung jawabnya? Masya Allah. Sekali lagi, ma'had itu statusnya muta'awin. Pihak yang merasa terpanggil untuk berta'awun. Kalau ustadz menyatakan, sudah kami nggak mau buat pondok. Kami mau ngurus anak-anak sendiri. Mau mengajari anak-anak sendiri di rumah dengan kurikulum sendiri. Kami nggak mampu membantu itu. Selesai. Ikhwan tidak terbimbing dalam pendidikan putra-putrinya. Maka sekali lagi, harus ada hubungan yang erat antara orang tua dengan pihak pendidikan. Orang tua merasa dirinya sebagai pendidik juga. Memberi contoh kepada anak-anaknya, contoh-contoh yang baik. Karena kita punya program besar. Kita ingin menjadikan anak-anak kita sebagai mujahidin. Yang akan dengan berani dan ikhlas menghadapi kaum liberal. Kaum kafir Yahud dan Nasara. Kaum Syiah. Kaum tasawuf. Kaum khawarij. Kalau kita tidak persiapkan keimanan mereka dan akhlak mereka, hancur mereka. Nah, maka sekali lagi mohon diingat baik-baik oleh para orang tua. Masih banyak pertanyaan yang telah terkumpul, namun waktu terbatas dan kemampuan juga terbatas. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini menjadi sebagai ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua yang mendengarkannya. Jika ada kesalahan, maka saya berharap yang pertama kepada ikhwan seluruhnya, asatidzah, untuk membantu saya untuk bisa mengetahui kesalahan tersebut, yang dengannya saya bisa beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan membenahi kesalahan yang terjadi. Kurang lebihnya, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.